Ya, teman-teman, hari ini tanggal 7 ya, bulan 10 masih di emiten updatean ya punya teman-teman. Ada beberapa emiten yang belum saya bahas ya. Baik, teman-teman. Ini ada emiten MAFA ya. Kita akan lihat untuk harga wajarnya ya. Tapi kita hitung cepat ya. Ingat ya, kita hitung cepat ya. Jadi bukan secara detail ya. Saya tidak melihat dari berita, tidak melihat dari segi isu-isu ya. Saya hanya melihat dari PR rasio dan PBP-nya aja ya. Jadi tidak lepas dari semuanya. Ya, oke. Setuju ya? Jadi saya hanya menghitung angka-angka saja. Baik. MAFA ya, kita lihat MAFA. Di sini MAFA. Kita akan lihat MAFA. Sebentar ya. Ya, MAFA itu PR rasionya 18,84, artinya agak mahal dikit ya, 8 kali ya. Terus untuk net income-nya juga ada penurunan ya, revenue-nya cuma revenue ada peningkatan. Nah, kita lihat EPS-nya aja ya. EPS-nya untuk KTM itu 46.02 gitu sini ya, 46.02 ya. Titik 02 nanti dikali untuk PR rasio dulu ya. Ini PR rasio berdasarkan standar depresiasinya untuk 3 tahun deh. 24.21 dikali 24.21. Kita cek ulang ya. 2421 4602 betul ya, di 1114. Kalau sekarang harganya 865, berarti lagi murah ya. Berdasarkan rumus PR rasio lagi murah. Kita akan hitung satu lagi berdasarkan rumus PBP. Kita butuh yang namanya harga buku 21627. Untuk harga bukunya 216.27 ya, dikali di sini ada PBB tengah-tengah ya. Selama 3 tahun itu PBB tengah-tengahnya itu 3.42. 3.42 di 739. Kita tulis dulu sini ya, teman-teman ya. Kita tulis dulu. Tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman udah saya tulis ya, kuartal 2 harga wajar PR rasio 1100-an, PBB 739 ya, ditulis tanggal 7 bulan 10. Sekarang di harga 865. Jadi kalau sekarang ya masih murah berdasarkan PBB ataupun berdasarkan PR rasio. Nah, saya menarikkan ke 119-nya ya, anggapnya 100 ya, 1100 lah ya gitu ya. Nah, ini teman-teman, ini dalam keadaan downtrend dulu sebentar teman-teman ya. Lagi dalam keadaan downtrend. Ini juga garis yang sudah saya gariskan udah ketembus sama shadownya. Ya mudah-mudahan bisa sampai ke 831 ya pantulannya, atau enggak di sini mantul lah gitu ya. Tapi untuk sementara teman-teman lebih baik teman-teman sabar aja kalau yang belum punya. Terus yang sudah punya juga kalau nyangkut di atas sabar aja, jangan average dulu. Perlihatkan aja nanti ketika MA10-nya di bawah candlenya ya, di bawah harga candle. Nah, untuk sementara lihat teman-teman, untuk bandar lokal ataupun foreign dia lagi cenderung untuk ngambil. Jadi si MAFA ini emang lagi diakumulasi sama bandar lokal ataupun foreign, walaupun bandar lokal ada sedikit pembuangan, cuman kecenderungan ngambilnya lebih banyak daripada pengeluaran. Tapi untuk foreign kecenderungan ngambil terus-terusan ya, walaupun dalam keadaan turun ataupun naik dia langsung ngambil. Jadi teman-teman kalau mau istilahnya ngambil lagi gitu ya, tunggu aja konfirmasi MA10-nya di bawah candle atau tunggu sampai terlewati ini yang saya garis-gariskan ya, di angka 28232 ataupun di 787. Target di 1100-an ya. Kalau targetnya 1119, kalian jangan ke 1919-nya. Turun aja 1100 atau enggak 1095 gitu ya. Jadi enggak terlalu tinggi banget gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau berdasarkan harga wajar PR rasio ini dalam keadaan masih murah, tapi kalau berdasarkan PBP ini lagi masih mahal. Ingat ya, ini masih mahal. Nah, posisinya bagaimana? Lihat sendiri ya. Nah, sini nih, lihat nih.
Jadi berdasarkan pendacat juga ini dalam posisi agak sedikit murah. Ingat ya, agak sedikit murah, bukan murah banget. Kalau murah banget kemarin waktu di 700-an atau enggak ke 672-nya selama 1 tahun. Nah, untuk jangka panjang 3 tahunan, nah ini untuk jangka panjang lebih baik jangan dulu, soalnya ini dalam posisinya sedikit lagi menuju harga tertingginya di 1061 malahan ya. 1000 yang tertinggi itu cuma 1061 ya. Ya lebih baik jangka pendeknya aja lah gitu ya. Dan juga selama 3 tahun kan emang udah ke atas banget, kecuali dia ke bawah, ini ke bawah lagi mungkin mau menuju ke ATH yang tertingginya lagi gitu ya. Tapi kalau yang udah masih di bawah mah ya masih aman, yang di harga 200 gitu kan. Apalagi yang di harga 700 juga masih aman sebenarnya ini ya. Walaupun ada penurunan tapi masih aman ya. Karena si Bana Loka ataupun si Foreign masih akumulasi terus-terusan ya. Oke, mungkin selanjutnya ada emiten LTLS ya, lautan luas. Kita lihat dulu untuk net income-nya ini bos ada peningkatan luar biasa dari kuartal 2 teman-teman ya. Terus PR ratio juga 6 kali, berarti ini murah ya, lagi murah, dalam posisi murah ini ya. PBP coba lihat 0,56 lagi under value juga sama. Terus untuk ROI-nya coba lihat, ROI-nya lumayan juga ya 8,8 tapi belum standar ya. Bagian dividen juga gitu kan lumayan. Coba lihat untuk hutangnya ada enggak? Hutangnya juga kecil ya. Oke, kita langsung aja ya. Kita akan hitung berdasarkan metode PR ratio. Kita butuh EPS TTM 157.77. Ini yang tadi. Kita mana nih? 157.77. 157.77 dikali EPS 157.77 dikali untuk harga PR rasionya ya. Tengah-tengahnya itu 7.28. 7.28 sama dengan 1148 ya untuk harga wajar berdasarkan rumus PR ratio. Nah, untuk berdasarkan kita akan hitung lagi berdasarkan rumus PBP ya. Ini harga bukunya 1790 1790.31 ya. Kita lihat lagi 1790.31 dikali ada 2 nih LTLS ya. Nah, ini untuk PBP-nya tengah-tengah itu selama 3 tahun adalah 0.67 dikali 0.67, berarti ini tidak pernah dijual di angka 1 selama 3 tahun ya. Cenderung emang dijualnya di bawah angka 1. Ini harga wajarnya 1199. Kita akan tulis dulu sini teman-teman ya. Kita tulis dulu sini nih, sebentar ya. Nah, teman-teman udah saya tulis ya. Ini untuk rumus PR rasionya 1148 berdasarkan PBP 1199, ditulis tanggal 7 bulan 10 kuartal 2 harga wajar. Nah, sekarang dalam posisi 1005. Berarti kalau ke harga wajar ataupun ke harga PBP, kalau ke harga wajarnya sekitar 150 poin lagi. Kalau berdasarkan PBP ke harga wajar berdasarkan PR rasio 150 poin lagi ya, kurang lebih ya. Untuk berdasarkan harga PBP sekitar 200 poin lagi ya teman-teman. Tinggal teman-teman silahkan memilih gitu ya. Ini posisinya sih masih murah gitu ya. Di 1000 ini masih murah. Kalau target saya kemana? Target saya tidak muluk-muluk teman-teman. Di sini nih. Nah, 1091-nya tidak ke 1100. Kenapa? Di sini cuma ada gap aja teman-teman. Kalau teman-teman mau menyaksikan sampai ke 1100 ya silahkan aja. Karena di sini juga ada yang namanya si kepala merah nih. Ya, kepala merah. Nah, penurunannya sampai mana? Kemungkinan penurunnya sampai menutup gap di area 949. Kita kalau cek di sini posisinya memang agak sedikit murah ya. Untuk jangka panjangnya coba lihat ya, jangka panjang dulu sebentar. Sedikit agak murah, tidak terlalu mahal. Kalau jangka mana lebih baik jangka pendeknya ya.
bisa ke 1129. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ke teman-teman dari bandar lokal juga, maaf, dari Poren lihat ngambil terus teman-teman ya. Ini saya di luar berita ya, ingat ya, ini luar berita. Jadi si bandar Poren keren banget nih ngambilnya, keren banget, banyak banget. Cuma bandar lokal cenderung ngebuang ya, lihat ngebuang banget. Artinya si bandar Poren ngebeli ke bandar lokal gitu ya. Oke, mungkin teman-teman kita udah tahu harga wajar untuk MAFA sama LTLS ya. Di luar dari berita saya hanya menghitung angka-angka aja. Apapun yang terjadi itu hanya tulisan dan angka-angka saja berdasarkan perhitungan metode, yaitu metode PR, rasio, dan PBP ya. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kekurangan silahkan ditulis di komentar teman-teman ya. Nanti mungkin untuk update ya, sebentar lagi kita update ya. Oke, segitu aja ya. Ciao ya.